Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas Matematika Wajib kelas 11, masih tentang pembahasan program linear. Kali ini kita akan membahas program linear yang berkaitan dengan masalah pada dunia nyata yang disebut biasanya dengan model matematika. Dalam kelas SMP, model matematika biasanya kalian sebut dengan soal carita. Sebenarnya itu disebut secara matematika dengan pemodelan. Secara sederhana, pemodelan dapat dilihat pada diagram sebelah kanan ini. Secara sederhana, dalam persoalan nyata untuk kita selesaikan harus kita rumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika yang disebut dengan model matematika. Itu kalau ditulis seperti soal yang pertama, langkah yang pertama, yaitu memisalkan nilai yang belum diketahui dalam variabel. Untuk merumuskan dalam model matematika, maka kita dapat merubah persoalan pada dunia nyata ke dalam suatu variabel, misalkan X atau Y, P atau Q, boleh ya, agar mudah saja. Lalu yang kedua, kita baru rumuskan menjadi suatu bentuk model matematika. Di dalam pembahasan ini modelnya yaitu program linear. Dalam program linear nanti ada dua macam persoalan dunia nyata yang akan kita rubah. Yang pertama dalam kendala atau batasan, yaitu nanti berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena program linearnya cukup membahas tentang dua variabel saja. Lalu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya berupa fungsi dua variabel juga, fungsi linear dua variabel yang akan membahas tentang maksimum dan minimum. Setelah kita rumuskan dalam bentuk model matematika, maka perlu kita pecahkan sehingga kita dapatkan suatu kesimpulan. Yang di nomor 3 ini kita tulis menyelesaikan model matematika sehingga didapatkan kesimpulan. Kesimpulannya masih dalam bentuk matematika, mungkin berupa X sama dengan Y sama dengan. Maka perlu kita tafsirkan ke dalam bentuk dunia nyata lagi. Kalau X-nya itu dimisalkan dari mobil atau banyak mobil, maka harus dikembalikan ke banyak mobil lagi. Setelah itulah baru kita uji dalam persoalan dunia nyata. Mengapa perlu kita uji? Karena kadang-kadang dalam persoalan dunia nyata itu membutuhkan pembacaan yang lebih lanjut ya. Misalnya kan yang ditanyakan tentang banyak mobil, ternyata X dan Y-nya nanti didapatkan koma-koma, maka itu harus dibulatkan, disesuaikan dengan kebutuhan pada dunia nyata. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal saja. Contoh 2 kalau di materi yang saya kasih, yaitu tentang nilai maksimum atau memaksimumkan. Perhatikan soalnya, seorang penjahit pakaian mempunyai 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun. Itu persediaannya. Yang akan dibuat dua model pakaian dengan pertama model A dan model B. Dan A butuh 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun. Model B butuh 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun. Keuntungan pakaian model A 300.000 per unit, model B 500.000 per unit. Ditanyakan tentukan banyaknya masing-masing model pakaian yang dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Untuk menyelesaikan ini, langkah yang pertamanya
yaitu memisalkan. Misal, apa yang mau kita misalkan? Yang kita misalkan kita lihat dahulu, yaitu di pertanyaannya, yaitu tentukan apa? Masing-masing model pakaian. Jadi yang akan kita misalkan model pakaiannya. Ternyata model pakaiannya ada dua, yaitu A dan B. Inilah yang akan kita misalkan. Misalkan yang A itu kita misalkan dengan X saja, yang B kita misalkan dengan yang Y. Boleh nanti pakai variabel lain, mungkin P atau Q, K, L itu boleh. Untuk contoh ini kita pakai variabel X saja ya. Jadi X kita misalkan dengan model pakaian A. Nah, ini kita misalkan dengan X. Maka X adalah, nah ini banyaknya model pakaian A. Lalu kalau X-nya sudah yang A, yang B, jadi banyaknya model pakaian B. Nah, ini setelah sudah kita misalkan variabel yang akan kita cari, lalu langkah yang keduanya, kita nyatakan dalam bentuk matematika. Agar mudah kita buat bantuan tabel. Ini agar memudahkan saja ya. Ini pakaian model A. Ini pakaian model B. Lalu persediaan. Di sini kain. Nah, perhatikan. Pakaian model A dan pakaian model B. Tadi kita misalkan dengan model A-nya X, model B-nya Y. Kainnya ada 3, yaitu sutra, lalu wool, dan katun. Nah, untuk sutranya pada pakaian A, saya ulangi ya, model pakaian A membutuhkan sutra sebanyak 2. Maka model A sutranya 2, woolnya 1, dan katunnya 1. Model B itu membutuhkan sutranya 1, woolnya 2, katunnya 3. Nah, sudah selesai, hampir selesai. Sekarang untuk kolom yang persediaan. Perhatikan, persediaan kain sutra itu adalah 16 meter. Maka artinya maksimal sutranya itu maksimal 16 meter, maka tidak boleh lebih dari 16 meter. Artinya kurang dari sama dengan 16 meter, sehingga sutranya kurang dari sama dengan 16 meter. Artinya tidak boleh lebih dari 16 meter. Woolnya juga tidak boleh lebih dari 16, artinya kurang dari 11 meter. Untuk woolnya kurang dari 11 meter. Untuk katunnya kurang dari 15 meter. Nah, sudah terlihat kan bentuk sistem pertidaksamaannya. Masih ada satu lagi Pak. Apa? Keuntungan pakaian. Yaitu keuntungan. Keuntungannya pakaian yang A yaitu 300.000. Pakaian B 500.000. Nah, sudah terlihat kan? Sudah lengkap model matematikanya, tinggal kita rubah ke dalam model matematika. Yang pertama untuk kendala. Kendalanya dapat kita nyatakan ke dalam sistem pertidaksamaan linear, yaitu perhatikan ini sutranya 2x ditambah 1y kurang dari 16. Bacanya gitu. Kita tulis 2x ditambah 1y, itu bisa tulis y saja, kurang dari sama dengan 16. Lalu baris kedua, x plus 2y kurang dari sama dengan 11.
baris 3, X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Jangan lupa untuk program linear ada tambahan 2 pertidaksamaan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini bisa ditulis dalam satu baris, boleh. Setelah kendalanya tahu, maka kita buat fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan yaitu Z sama dengan yang paling bawah ini, 300X ditambah 500Y, 300X ditambah 500Y. Nah, mudah kan untuk membuat model matematika. Langkah keduanya sudah selesai. Tinggal sekarang kita selesaikan secara seperti biasa dengan program menyelesaikan program linear seperti kemarin. Kalau saya tulis ulang, nah ini seperti ini. Tadi ini sama seperti tadi ya. Maksimumkan fungsi tujuan 300X ditambah 300.000X ditambah 500.000Y dengan kendala 2X plus Y kurang dari 16, X plus 2Y kurang dari 11, X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Jangan lupa X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Nah, sama penyelesaiannya seperti menyelesaikan program linear seperti biasa. Nah, kemarin kan ada 2X plus Y sama dengan 16 untuk mencari garisnya ya. Lalu ada X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 11. Lalu ada X plus 3Y sama dengan 15. Ini ada 3 persamaan yang akan kita cari nilai X dan Y-nya. Kita cari titik-titik di sumbu X dan sumbu Y, nanti akan kita cari garisnya. Ini X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Lalu kita cari titik-titik potongnya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 16. Jadi titiknya 0,16. Kalau yang Y-nya 0, maka X-nya ini 0, jadi 16 bagi 2, yaitu 8. Jadi 8,0. Nah, ini untuk baris yang pertama itu digambar di sini. Nah, ini untuk baris yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Kurang dari 0, artinya nanti yang diarsir ke bawah. Lalu persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 11. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 11 per 2. Jadi di titik 0,11 per 2. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 11, maka titiknya 11,0. Nah, itu ada di sini. Ini yang kedua. Kalau digambar kurang dari 0, artinya barisnya juga ke bawah, diarsir ke bawah. Lalu yang ketiga, X plus 3Y sama dengan 15. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. 15 bagi 3, jadi 0,5. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 15. Jadi titiknya 15,0. Nah, ini 15,0 di sini, lalu di sini 0,5. Inilah baris yang ketiga. Arsirnya juga ke bawah, sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya ada di yang berwarna kuning ini. Nah, sehingga kita dapatkan titik pojoknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 0,0, lalu 0,5,
lalu titik B 3,4, lalu titik C 7,2, lalu titik D 8,0. Bagaimana cara mendapatkan titik B dan titik C? Seperti biasa kita pakai cara eliminasi sebenarnya ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan, ini warna B ini warna biru dan warna oranye. Garisnya yaitu X plus 3Y sama dengan 15, dan yang satunya X plus 2Y sama dengan 11, dapatnya seperti ini. Lalu kita kurangi saja, eliminasi, X kurangi X0, Y dikurangi 2, 3Y kurangi 2Y sama dengan Y atau 1Y, 15 kurangi 11, 4, jadi Y-nya sama dengan 4, maka X plus 2Y sama dengan 11, kita masukkan Y-nya ke 4-nya ke Y, sehingga X-nya sama dengan 11, 2 kali 4, 8, jadi kurangi 8 sama dengan 3, sehingga titik perpotongan keduanya ini adalah di titik di titik B itu yang sama dengan 3,4, itu titik potong dari X plus 3Y sama dengan 15 dan 2X dan X plus 2Y sama dengan 11. Titik potong yang pertama. Lalu titik potong yang lainnya, yang kedua, itu yang C, 7,2. Dapatnya dari mana? Nah, ini warna yang perpotongan yaitu warna hijau dan warna orange. Hijaunya yaitu kita tulis 2X plus Y sama dengan 16. Yang oranye, ini kan ini, oranye dan hijau. Yang oranye yaitu X plus 2Y sama dengan 11. Ini kalau belum bisa kita kurangi, kita kalikan yang atas, kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, sehingga didapatkan nilainya yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 32, yang bawah X plus 2Y sama dengan 11. Nah, ini baru bisa kita kurangi. 2Y kurangi 2Y 0, 4X kurangi 4 kurangi X 3X. Ini sama dengan ini 1, ini 21. Jadi X-nya 21 per 3 sama dengan 7. X-nya sama dengan 7. Jadi X plus 2Y sama dengan 11. X-nya 7 ditambah 2Y sama dengan 11, maka 2Y-nya sama dengan 11 dikurangi 7, 4. Jadi Y sama dengan 2. Sehingga titik potongnya yaitu di titik 7,2. Ini titik potong yaitu C 7,2, sehingga didapatkan titik-titik pojoknya yaitu ini. Lalu sekarang tinggal kita masukkan titik-titik pojoknya ke dalam nilai Z. Z-nya sama dengan 300.000 X ditambah 500.000 Y. Nah, dengan titik pojoknya apa saja tadi? Tulis di sini ya. Titik pojoknya yaitu 0,0, 0,5, 3,4, 7,2, lalu 8,0. Ini tinggal kita masukkan ke dalam Z ini. Untuk titik 0,0-nya
Untuk titik 0,0-nya X-nya 0, jadi 300.000 kali 0 ditambah 500.000 dikalikan 0, maka sama dengan 0 ditambah 0 yang sama dengan 0. Untuk yang titik keduanya 0,5, maka 300.000 kalikan 0 ditambah 500.000 kalikan 5. Yang dikalikan 0 hasilnya 0, yang dikalikan 5 hasilnya 2.500.000. Yang titik 3,4 didapatkan 300.000 kalikan 3 ditambah 500.000 dikalikan 4. Nilainya 300 kali 3, 900. 500 kalikan 4, 1 juta ya. 2 juta ya. 2 juta. Jadi nilainya 2.900.000. Nah, yang titik ke-4 yaitu titik 7,2. X-nya 7, jadi 300 dikalikan 7 ditambah 500 dikalikan 2, didapatkan 3 kali 7, 21, jadi 2.100.000 ditambah 500 kali 2 yaitu 1 juta. Jadi jumlahnya 3.100.000. Yang titik terakhir yaitu 8,0. 300 kali 8 ditambah 500 kali 0. 300 kali 8, 2.400.000. Nah, yang ditanyakan jadi Z-nya Z maksimum atau Z yang terbesar. Jadi Z max-nya sama dengan 3.100.000 di titik 7,2. Titiknya agar lebih enak dibaca di titik X, Y 7,2. Apakah ini sudah selesai? Belum. Jawabnya belum. Kita masih punya satu tanggungan lagi yang terakhir, yaitu kita rubah kesimpulan atau penyelesaian ini ke dalam dunia nyata. Jadi yang ditanyakan tadi apa? Z-nya tadi adalah banyaknya masing-masing model pakaian. Jadi Z tadi kan tentang keuntungan. Jadi keuntungan maksimumnya Z tadi kan keuntungan maksimum. Z keuntungan, max itu maksimum. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 3.100.000 rupiah. Dengan model pakaian yang diproduksi, yang dibuat atau diproduksi ya, dibuat itu aja. Model A, X tadi mewakili model A, jadi X-nya diganti model A sebanyak 7 unit dan model B sebanyak 2 unit. Inilah langkah yang keempat atau langkah terakhir. Ini langkah ketiga, yaitu menentukan nilai pada bentuk matematika. Lalu ini langkah keempat, merubah dalam bentuk dunia nyata. Langkah ketiganya masih dalam penyelesaian bentuk matematika. Ini bentuk matematika ya, masih pakai simbol. Langkah keempatnya dalam dunia nyata, yaitu dirubah dalam kata-kata sesuai dengan persoalan.
kalimatnya bagaimana disesuaikan dengan persoalan. Nah, bisa kan? Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini tidak akan kita kerjakan, hanya saya kasih gambaran bagaimana cara merubah ke dalam bentuk matematika. Perhatikan soal yang nomor 3. Pak Budi ingin mengirimkan 1.200 kursi dan 400 meja kepada pelanggannya. Untuk keperluan ini, Pak Budi menyewa truk dan pick up. Sebuah truk dapat mengangkat 300 kursi dan 200 meja, sedangkan pick-up dapat mengangkut 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewa sekali jalan adalah 300 untuk truk, 200 untuk pick-up. Tentukan jumlah truk dan pick-up yang harus disewa. Langkah pertama yaitu memisalkan. Apakah yang dipisalkan? Lihat pertanyaan. Jadi yang dimisalkan sesuai dengan pertanyaan yaitu jumlah truk dan pick up. Nah, ditanya misalkan X-nya yaitu jumlah truk. Y-nya jumlah pick up. Sesuai dengan yang ditanya. Lalu langkah keduanya tinggal kita rubah ke dalam model matematika. Dan ingat, kita dapat bantuan dengan tabel agar mempermudah. X-nya letakkan di atas, Y-nya letakkan di atas. X-nya truk, Y-nya pick up. Lalu yang di sini yang ada angka-angkanya apa? Nah, yang dikirim ya, yang dikirim ada kursi dan meja. Lalu yang ditanyakan adalah ongkos. Ongkosnya nanti sebagai Z. Dan sini adalah banyak jumlah kiriman ya, jumlah yang dikirim. Truknya dapat mengirim kursi sebanyak yang truk. Truk dapat mengirim kursi 20 dan mejanya 20. Kursinya 30, mejanya 20. Sementara pick up-nya dapat mengirim 40 kursi dan 10 meja. Kursinya 40, mejanya 10. Nah, perhatikan. Kursinya yang akan dikirim 1.200. Jadi minimal yang dikirim harus 1.200. Yang diangkut minimal 1.200. Jadi, di sini tidak boleh kurang dari 1.200. Artinya lebih dari sama dengan 1.200. Nah, jadi di sini lebih dari sama dengan 1.200. Sementara yang mejanya harus diangkat 400 minimal. Jadi tidak boleh kurang dari 400. Jadi lebih dari sama dengan 400. Mau diangkut 500 juga boleh. Yang penting nanti sampai tempat yang diturunkan 400. Jadi minimal atau lebih dari sama dengan 400. Lalu Z-nya itu apa? Nah, Z-nya untuk satu truk 300. Nah, untuk pick up 200. Di sini jadi 300.000 ya. Di sini 200.000. Nah, ini sudah lengkap, tinggal kita rubah dalam model matematikanya. Yang pertama dengan kendala. Kendalanya adalah kita tulis saja 30x plus 40y itu aja. 30x plus 40y lebih dari sama dengan 1.200. Lalu
20x ditambah 10y lebih dari sama dengan 400. Nah, jangan lupa ada tambahan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 karena kursi itu selalu ada. Enak itu positif ya. Nah, ini kendalanya. Lalu fungsi tujuannya yaitu z max dari berapa? Z max-nya 300.000 ditambah X ya, 300.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, ini sudah selesai untuk model matematikanya atau langkah 2-nya. Bentuk seperti ini dapat juga dirubah saya tulis di sini lagi ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini disederhanakan agar dapat dihitung lebih mudah. Kalau Z-nya jangan disederhanakan, yang dapat disederhanakan adalah sistem ketidaksamaan linearnya. Cara menyederhanakan bagaimana? Cara menyederhanakan setiap persamaan pada satu persamaan itu dibagi dengan suatu yang sama. Ini kebetulan saya bagi 10. Nah, jadi nolnya bisa saya hapus, tinggal 3x plus 4y lebih dari sama dengan 120. Mengapa bisa seperti ini? Karena semua ruas dibagi dengan 10. Yang baris kedua juga kebetulan saya bagi 10. Sehingga didapatkan 2x plus y lebih dari sama dengan 40. X lebih dari 0, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0-nya ya tetap. Nanti setelah ini dapat kita selesaikan dengan langkah ketiganya, yaitu menyelesaikan program linearnya. Nah, nanti didapatkan 3 titik A, B, dan C. Setelah didapatkan 3 titik ini, kita masukkan ke dalam Z. Nah, seperti menyelesaikan biasa ya. Saya yakin bisa. Caranya sama dengan yang atas tadi. Jangan lupa langkah keempatnya. Nah, itu dirubah ke dalam bentuk dunia nyata. Jangan dalam atau kata-kata matematika saja, Z-mat berapa, itu Z-mat apa, nanti dirubah X-nya apa, dirubah dalam kata-kata. Untuk lengkapnya seperti di materi yang saya buat, atau langkahnya sama seperti yang atas tadi ya. Udah kan? Saya yakin bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling harus diingat yaitu, nah ini lebih dari apa kurang dari, itu yang biasanya bingung. Diperhatikan, dirasakan. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.